Teman lama saling melepas rindu. Bab 53. Darlene seperti terbang keluar dari restoran. Begitu keluar dari gedung, mencari tempat istirahat dan duduk dengan ekspresi sesak dan kacau. Lamaran Hendrik yang begitu tiba-tiba benar-benar sudah mengejutkannya. Dia tidak bisa mengerti dengan hal yang dilakukan Hendrik. Walaupun mereka adalah pasangan kekasih, tapi belum sampai jenjang pernikahan kan? Ponsel di tangannya tidak berhenti bergetar dan berdering, menyadarkan Darlene. Saat ini masih ada orang yang mencarinya. Terhadap telepon ini, dia benar-benar sangat penasaran siapa yang menelponnya. Halo? Darlene, kamu sedang mengikuti lomba lari ya? Kenapa kamu begitu sesak? Wanita di balik telepon terdiam sejenak dengan nada bercanda dan langsung menjadi curiga. Atau kamu sedang melakukan hal yang memalukan? Verlina, kamu jangan asal berbicara ya. Kenapa ganti nomor telepon lagi? Aku bahkan tidak tahu ini kamu. Darlene mendengar suara tawa teman baiknya dengan tidak berdaya menjawab. Wanita di balik telepon juga adalah temannya dari kecil, Verlina. Sebenarnya juga adalah takdir. Keluarganya tidak di bawah keluarga Jen, bahkan lebih kaya lagi. Tapi kakek keluarganya adalah tentara. Pemikirannya agak kuno. Terhadap anak dan cucu juga selalu dengan cara pukul untuk menghasilkan anak yang berbakti. Juga mengirim Verlina yang masih kecil ke desa, melatihnya untuk bertahan hidup. Setelah itu, mereka pun menjadi teman baik. Hingga SMA, dia baru kembali lagi ke keluarganya. Tapi hubungan mereka berdua sangatlah baik, selalu berhubungan. Setelah dewasa, teman baiknya ini sangat tidak teratur. Tidak memperdulikan tentangan keluarganya dan pergi membangun usahanya sendiri. Juga sangat jarang kembali lagi. Saat Darlene mengandung Derek, tidak jarang merepotkan teman baiknya ini. Hubungan mereka sudah seperti keluarga. Ponsel itu ada masalah. Ganti lagi, bukankah sangat normal? Jangan bicarakan itu lagi. Kamu ada di mana? Aku barusan kembali dan sangat bosan. Ayo, kita keluar. Verlina pun menutupi alasan dia mengganti nomornya. Benarkah? Tapi aku ingat, kamu sudah 8 tahun tidak mengganti nomor itu. Darlene tidak percaya. Orang lain tidak tahu, tapi dia sangat mengerti teman baiknya ini. Terlihat sangat tidak mau tahu, tapi adalah seseorang yang sangat pekerja keras. Ada seorang kakak yang sudah diam-diam dia cintai selama 15 tahun. Juga adalah teman baik sejak kecil. Tidak tahu kenapa, 8 tahun yang lalu mereka berpisah. Nomor Verlina juga tidak pernah tukar lagi. Bahkan Nokia yang diberikan pria itu sudah disimpan sampai sekarang. Cerita ini memang sangat tidak masuk akal. Dia dan Verlina sama-sama cinta sepihak, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Darlene, kenapa kamu menjadi begitu cerewet? Sudahlah, kalau kamu tidak mau keluar, aku tutup telepon dulu. Verlina pura-pura ingin menutup telepon. Darlene dengan seperti nada takut berkata, Baiklah. Karena kamu menyelamatkanku, aku akan menunggumu di tempat lama. Aku menyelamatkanmu? Kenapa aku tidak tahu? Verlina dengan heran bertanya. Kamu jangan tanya lagi. Setelah sampai baru kita bicarakan. Kali ini gantian Darlene yang berkata. Verlina pun tertawa, menutup telepon.
Darlene mengangkat kepala dan melihat letak Teluk Samudra Biru. Mendesah. Hendrik pasti sangat marah karena dia melarikan diri kan. Tapi dia benar-benar tidak ada cara lain lagi. Sudahlah, pergi mencari wanita itu dulu. Tempat lama, sama seperti namanya, adalah tempat janjian ketemu. Lengkungan emas kakek ayam. Lebih tepatnya adalah McDonald di pusat kota tempat jalan kaki. Darlene memesan segelas Coca-Cola untuk teman baiknya. Dia sendiri pun memesan segelas jus. Mencari tempat yang lebih tenang dan duduk menunggu temannya muncul. Sekitar 40 menit, seorang wanita berambut merah masuk. Saat berjalan masuk, semua pria di toko pun melihatnya. Laki-laki benar-benar adalah hewan visual. Nama Verlina terdengar lembut, tapi sifatnya seperti wanita yang kuat. Meminjam kata yang sering dia gunakan, namanya adalah kegagalan terbesar seumur hidupnya. Juga adalah hal yang paling disesali kakeknya. Awalnya ingin cucu perempuannya menjadi wanita yang berpendidikan dan patuh. Malah membesarkannya menjadi wanita yang tomboy. Jadi, saat kakeknya melihat Darlene pun sangat senang. Seperti dialah cucu kandungnya yang tersesat itu. Verlina pun duduk di hadapan Darlene, mengambil Coca-Cola dan meminumnya dengan segar dan berkata, "Darlene, memang kamu yang paling baik padaku. Tahu memesankan minuman dingin untukku. Aku benar-benar sangat lelah." "Verlina, perhatikan gerak-gerikmu." Darlene berkata, "Apakah kamu tidak tahu mata pria di samping sudah hampir terkilir?" Verlina dengan tidak senang mendengus. Apa yang perlu ditakutkan? Segerombolan yang memiliki hati pencuri tapi tidak memiliki keberanian. Pria di samping sepertinya mendengar ucapan Verlina yang tidak sungkan. Barusan ingin marah dan datang berdebat. Lalu mendengar Verlina dengan nada menggoda berkata, "Bagaimanapun, aku juga sudah bergelut 10 tahun di dunia mafia dan mendapatkan juara seni bela diri di seluruh dunia. Bukan cuma-cuma saja." Pria itu pun langsung menciut, kembali duduk. Darlene dengan tidak percaya menganggukkan kepala. Arogan juga harus memiliki modal. Walaupun Verlina suka asal, tapi dia sangat tahu batasan. Sepasang mata Verlina yang bersinar dengan semangat menatapnya dan bertanya, "Darlene, kamu masih belum mengatakan padaku bagaimana aku menyelamatkanmu?" "Tidak apa-apa, aku hanya bercanda saja." Darlene mengambil jus di meja dan meminumnya untuk menutupi kejanggalannya. "Bah, kamu masih ingin aku menebaknya ya? Apakah ada rahasia yang tidak bisa diberitahukan pada orang?" Verlina melihat ke arah Darlene, berusaha mencari jejak. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Darlene pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Darlene benar-benar tidak bisa menahan tatapan Verlina yang memaksa ini. Dengan tidak berdaya mendesah, mengatakan dengan jujur apa yang barusan terjadi. "Aduh, anak itu memiliki selera yang bagus. Besok harus bawa dia untuk perlihatkan padaku." Mendengar temannya dilamar, wajah Verlina pun memerah. Seperti orang yang dilamar adalah dirinya. Darlene dengan kesal berkata, "Verlina, kamu jangan membuat masalah lagi. Aku barusan melarikan diri. Aku masih tidak tahu bagaimana menjelaskan padanya. Kamu jangan merusak lagi dong."
Kalau memiliki keberanian untuk melamar, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kalau pria yang hanya begitu saja sudah menyerah, tidak perlu juga, tidak apa-apa. Verlina berbincang dengan Darlin, mengubah topik ke arah lain. Oh ya Darlin, anakku baik-baik saja kan? Mengungkit anak, wajah Darlin akhirnya ada senyuman. Keadaan tubuh Derek belakangan ini baik-baik saja. Verlina melihat Derek lahir. Dia juga adalah ibu angkatnya. Jadi hubungannya dengan Derek tidak seperti biasa. Kalau menggunakan kata-katanya, aku seumur hidup ini tidak menikah. Anakku juga hanya Derek. Tentu harus menyayanginya dengan tulus. Bagaimana penyakit anak kesayanganku itu? Kamu juga sangat tega meninggalkannya dengan nenekmu. Verlina dengan tidak setuju berkata. Darlin terdiam sejenak. Dengan wajah cemberut berkata. Penyakit Derek tidak bisa diundur lagi. Aku juga tidak ingin meninggalkannya dengan nenekku. Tapi aku harus bekerja dan tidak bisa menjaganya. Lagi pula, nenekku juga sudah tua. Tidak terbiasa dengan kehidupan di kota.